Om Swastiastu semeton. Kali ini admin berada lagi di rumahnya Beli Hadi Susena. Seperti admin buatkan di story di IG, yaitu admin akan membuat Q&A bersama Beli Hadi ya. Sekarang sudah di rumah Beli Hadi sendiri, kita akan membahas tentang ogoh-ogoh ya. Boleh perkenalkan Beli lagi sekali namanya Beli? Om Swastiastu, nama yang Hadi Susena, yang asli Karangasem Asa. Untuk saat ini tinggal di Lalum. Admin sendiri yaitu Koko Sadar. Swastiastu Beli. Nah, gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Kita langsung aja Beli ya. Kita siap. langsung aja. Biar malam Beli, karena ini sudah mau malam ya. Mau gelap. Udah mau gelap. Ya sebentar ya. Kita langsung ke sesi pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama Beli ya. Dari Adi_Dharma Putra. Gimana sih caranya buat jari-jari untuk pemula Beli? Ya itu dari itu kan jangan coba pakai clay dulu ya. Soalnya clay itu pembentukannya agak, dia harus nunggu kering dulu kan. Iya. Ya, paling jari satu dibentuk baru tunggu kering, baru bisa lanjut. Kalau nggak nanti kena lagi yang satunya, hancur Iya. ya. Bentuk dulu dia dari kertas, buat dari kertas, belajar dari kertas, udah tahu caranya buat bentuknya. Nanti pakai clay itu tinggal ajarin aja. Kalau pakai biar nggak nanti pas nyoba pertama pakai clay moodnya hilang nanti. Karena penyelesaian yang ini udah bagus-bagus, pindah ke sini rusak yang ini, hilang dah mood tuh kalau kayak gitu. Berarti intinya dari Beli itu kita belajar Kertas, tanpa clay dulu ya. Kertas dulu, bentuk dia semuanya dulu sampai kita kan ada bayangan jadinya. Iya. Ya, pernah membuat tangan yang seperti gimana pinginnya gitu. Kalau udah jadi seperti itu dengan kertas, kita terapkan di clay, dihaluskan lagi. Oh, intinya di finishingnya. Ya, menurut yang kayak gitu. Nah, ini kan menurut Beli Hadi untuk membuat jari-jari untuk pemula. Jadi pertanyaan yang kedua Beli, dari Rezeki_Kicau. Cara buat mesin gogoh jero gede basur Beli. Nah, Jero gede basur ya. sama teknisnya sama gogohnya beduk. Siap ya. Ya. Sistem saling dorong kan dia. Kalau bedanya sih keduk itu dia kan pakai hidrolik Hidrolik. ya, untuk mendorong. Kalau yang sebaliknya malah dia ditarik pakai sling. Sama aja sih sistemnya sama. Dia cara gerakinnya pakai bor ya. Nah, Pakai bor apa aja Beli? ini pakai bor elektrik. Bor apa aja sebenarnya bisa. Bisa ya? Cuma biar waktu lomba itu nggak gini dia, nggak berat lah. Nggak nyari cuk juga kemana-mana. Pas di video kita pakai bor yang gimana Beli? yang Cuk ya? besar. Yang besar ya. Berat jadi. Nah, ini kan semeton Ge. Penjelasan dari Beli Hadi Susenanya tentang mesin dari gogoh jero gede basur. Untuk pertanyaan selanjutnya Beli, dari ARMP Official. Oh, nah pertanyaan yang ini Beli, banyak yang menanyakan tiang di IG atau di DM. Karena tiang tidak tahu Beli itu ternyata punya gogoh waringin sungsang. Ya. Nah, ini ada pertanyaannya. Kira-kira Bang Neng Idih atau Bang Neng Beli sih beli gogoh waringin sungsang? Dan di mana dia sekarang gitu katanya. Ya kalau waringin sungsang tetap dia masih koleksi ya, pakai pajangan, nggak dijual atau dikasih minta. Coba mundur dikit Beli, biar dilihat waringin sungsangnya. Nah, ini semeton. Ini tuh waringin sungsang. Waringin sungsangnya di belakangnya Beli Hadi. Ini Beli bisa dijelasin Beli? Untuk Bisa waringin sungsang. maju lebih dikit biar kelihatan. Iya. Waringin sungsang itu yang taruh di gudang selama ini. Oh, pantesan dia nak. Di Terus gudang karena yang bersihin waktu ini, yang bawa ke sini mungkin kembali nanti ke gudangnya. udah ke habitat lagi nih. Karena penuh di sini. Iya. Berarti untuk waringin sungsang nih gogohnya Beli di tahun berapa nih? 2017 ya. 2017 ya. Sebelumnya ini ada aja. Netizen memang tahu Beli ya. Mungkin dia Udah tahu deh ya. Mungkin mungkin dulu kan pernah ini dipakai juga. ikut lomba. Ya. Oh, mungkin mereka tuh tahu dari sana ya. Ini kan semeton Ge. Udah dijawab sama Beli Hadinya tentang gogoh waringin sungsangnya. Oh, ini belum dijawab deh. Bang nih beli sih tuh gitu katanya. Enggak nih, enggak dijual nih. Pernah jual. Oh, enggak dijual ya.
pertanyaan selanjutnya Bli. Dari apa nih? Carmen Maheswara. Tanya teknik supaya gogohnya halus Bli. Tekniknya hampir sama semua gogoh. Oke, kan sekarang udah zaman clay. Nah, performance sekarang clay. Banyak sih tak lihat channel tuh bilang kalau sudah pakai clay itu nggak perlu diamplas lagi. Ya kan pendapat masing-masing lah. Kalau menurut yang sendiri boleh aja pakai amplas. Cuma ada risikonya pasti dia nanti kalau dicat langsung nggak bagus lah, amplasnya dicat langsung nanti dia berbulu tuh. Oh iya. Bintik ya. Timbul deh ya. Itu cara ngatasinnya, diamplas dulu pakai amplas halus sampai benar-benar halus, baru dicat epoxy. Setelah epoxy baru kita kelihatan dia yang mana berbulu itu ya. Nah, lagi dia amplas halus, setelah itu baru bisa ditembak cat. Dapat dah dia. Kalau nggak pakai epoxy nggak bakal dia. Itu tekniknya dari Bli ya, untuk membuat gogoh halus ya. Nah, Nikos Meton sudah dijawab sama Bli Hadi Susenanya. Gimana cara membuat gogoh halus? Nah, Niki Bli, pertanyaan selanjutnya, Bli Hadi Susena rumahnya di mana dan apakah Bli sudah menikah? Saya rumahnya sekarang di Dalung. Di Dalung. Di Dalung. Aslinya kan Karangasem, Masak. Sekarang tinggal di Dalung di perumahan Gerakan Satisna. Sudah menikah katanya nih? Menikahnya udah setahun yang lalu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Rama Ardana. Nggak jual ogoh-ogoh katanya. Nah ini banyak yang nge-DM kan ya, nanya nggak jual ogoh. Kadang-kadang minta ngecat aja, buat apel aja. Nah, mungkin di sini lah yang jawab secara pribadi. Nah, mungkin dari seniman ogoh yang lain kan jual ogoh ya, itu kan hak mereka ya. Tapi untuk Tiang, kenapa dia nggak jual ogoh? Karena dia nggak mau ogoh Tiang tuh dipakai lomba. Karena kalau Tiang ketemu ogoh waktu lomba, gogoh itu beli, buat saya nggak masalah ya. Karena yang sendiri juara itu cuma bonus saja. Kita kan di sana belajar ya. Kalau kita beli gogoh, soalnya gogoh yang dipakai lomba, yang kasihan sama yang generasi baru. Dia susah payah kayak berusaha membuat gogoh itu sebaik mungkin, tapi ternyata lawannya beli, dan yang beli itu dapat juara, pasti putus asa. Intinya minder dia. Karena wah, gimana, juri kan bakal nanya dia ini beli atau enggak gitu. Kecuali ada yang juri yang memang teliti, memang ingin tahu nih, misalkan dia pernah ngeliat gitu, kok ini gogohnya si ini sekarang yang ini bawa gitu, kok ikut tuh. Nah itulah apa yang harus dibanggakan dari kita beli gogoh kan itu. Kalau beli untuk pajangan di rumah, yang usahakan pasti mau yang buat. Itu pun diusahakan karena masalah pekerjaan kan banyak juga ya. Tapi kalau untuk lomba enggak. Kalau untuk beli, untuk dipelajari, beli ogoh nih. Oh gini teknisnya dia buat ogoh, nempuh lah gitu ya. Semua awalnya pasti dari nempuh, melihat. Tapi jangan buat yang seperti itu lagi, buat yang lebih baik daripada itu. Yang setuju itu. Asal dari pakai lomba dia nggak mau. Walaupun cuma sekedar ngecat. Yang ingin orang tuh belajar, berusaha lah ya. Karena yang lihat anak-anak kecil yang baru umur berapa, semua umur masih SD kayaknya, udah berani dia dengan karyanya sendiri, pede naruh gogoh di sana dengan masih kaku lah ya. Belum, masih namanya kan proses. Tapi yang lihat dengan semangatnya dia masih lihat mendingan dia kayak gitu ya, yang dukung mendingan gitu. Timbang dia harus beli pajang tapi asal jadi apa yang dapat pelajaran dari itu kan itu. Kan takutnya yang kecil nih jadinya
nggak semangat. Itu menurutnya beli hadiah. Nah, Siap. Tugas motor nih sudah dijawab sama Bi Hadi Susena ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bi. Yang mana nih ya? Nah, ini dari art.taksu alif. Bagaimana awalnya Beli Hadi bisa suka berkecimpung di dunia seni? awalnya kan dulu TK itu kan suka bawa pertama di desa Tuke, desa sebelah lah. Masih daerah sini. Ya, betul. Desa sebelah yang suka ngeliat, karena itu kan waktu itu keinginan buat nggak mungkin kan. Karena masih kecil, gogo juga besar, gogo banyak. SD mulai bapaknya membuatin gogo dari kertas tuh. Oh, terinspirasi dari bapak nih. Ya, bapaknya dari dulu bapak. ya. Bapak buatin kertas, terus dari gogo mainan mobil-mobil anak-anak yang ditarik-tarik. yang iya. plastik warnanya itu dicopot semuanya. Di sini gogo ada dan Di atasnya. ya, yang bawa keliling-keliling kayak tali. Iya. Dari sana terus yang ada kepikiran untuk membuat sendiri ya. Nah, dari SMP masih bayang-bayangin lah, masih kayak lali ke Munggu, Lihat-lihat. ya lihat gogohnya Wandana ya. ya, Banjar Gambang juga kan. Dari sana teman-teman ngajakin ke sana, lihatlah caranya buat. Masih belum ada HP waktu itu. Jadinya kan mau nggak mau kalau mau belajar ya kita lihat ya. lihat di situ. Setelah Wandana yang baru waktu kuliah yang baru tahu namanya keduk. Oh, untuk kuliah nih. Waktu gogo Ganesha. Oh, Ganesha. Ya, Ganesha. Masih zamannya gabus ya? Ya, Nah, masih gabus ya. gogonya kampus tuh. Soalnya kan di Wandana ngulat ya. Ngulat banget. Terus ngetren lah gabus. Ya, baru nggak terkenal keduk dengan halus kan. Ganesha. Karena tekniknya dia halus itu yang tertarik gimana caranya buat gogo. Diam yang sana Berjam-jam. ya, berjam-jam pengen tahu aja sebenarnya apa sudah dipakai biar halus gitu. Langsung dari sana naiklah gogonya marmar. Yang tahu marmar dari gogo apa dia Bali Sugriwo ya? Oh iya. Dari sana ya. Bali ke sana lihat ini kan beda nih Wandana keduk marmar punya ciri khas sendiri dia ya. Kita kan kayak maling ilmu Biar tahu ya. Biar di Ya. sini kita tahu, sana tahu ya. Oh ini ciri khasnya gini, Ya. ini ciri khasnya gini. Kita baca, kita pelajarin. Kan berarti kita harus niru gogonya kan gitu. Kita tuh harus punya, kalau kita proyek sendiri gogo itu dari awal, pasti nanti kebentuk ciri khas sendiri, taksu sendiri. Kalau kita meniru yang udah ada tuh kayaknya segitu-segitu aja jadi orang bosen ya. Nah dari sanalah yang belajar buat teknik penghalusan, teknik anatomi, bilanglah untuk bagian halus, ya, anatomi bagian yang marmar, Wandana waktu itu dibilang lah dia pertama kali yang kita lihat di bagian payasan. Oh, payasan ya. Mewah gitu. Itu yang pelajarin, baru mungkin berani buat gogo di Banjar. Oh gitu cerita awalnya beli ya. Akhirnya bisa buat di tempat lain. Ya. Nikos menton penjelasan dari Bli Hadi Susena berkecimpung di dunia seni yang awalnya beli ya. Ini beli pertanyaan selanjutnya ada dari Pandey Putra. Berapa katanya beli Prada gede beli? Prada gede itu murah itu, bukan Prada gede, foil gold. Itu namanya. Foil, kertas foil gold ya. Itu harganya 9.000 dapat 10 lembar. Kurang berapa ya? Ini. Itu dapat 10 lembar. Harganya 9.000. Untuk lemnya 35.000. Satu botol. Botol berapa segini? Nah, Nikos menton sudah dijawab sama Bli Hadiah. Niki pertanyaan selanjutnya Bi. Mana dia?
bagaimana sih dia bisa punya ide atau dapat tema ogoh-ogoh yang keren itu katanya. Tema konsep tuh dalam gogoh tuh kayaknya yang utama ya. Jadinya biar anak orang tuh nggak gogoh ceritanya itu aja. Boleh sih cerita yang sudah ada kita angkat, cuma kalian harus bisa membuat yang beda gitu. Beda, orang lihat oh ini gogoh Kumbakarna pernah dibuat sama Kedok. Kalian punya juga Kumbakarna tapi yang apa ya, misalkan kok beda gitu ya. Yang menciri khas kalian gitu, bukan punya Kedok gitu. Oh ini Kumbakarna tapi ciri khasnya ada beda gitu kan. Itu caranya buat konsep kalau untuk buat gogoh. Jadi kalau yang berpikir gimana sih caranya buat konsep yang beda gitu. Nah, yang pasti nyari pertamanya pasti nyari di Google, di internet lah kan. Yang nyari cerita-cerita pewayangan, mungkin ada tokoh yang nggak pernah diangkat. Kayak dari Ramayana kan sebenarnya banyak ada tokoh yang nggak diangkat di sana. Terus kayak ramalan-ramalan zaman Kaliuga, nanti itu udah banyak sebenarnya ramalan di Begawan kita kan. Artis Sahinta juga ada, kayak ini dari Artis Sahinta yang ambil di Praya. Jadinya baca aja yang cerita yang sudah ada, tapi angkat tokoh yang memang belum ada. Masalah penggambaran itu kalian yang menggambarkan sendiri gitu. Seperti apa dia wujudnya, baca dari ceritanya dia tuh karakternya seperti apa gitu. Gambarkan dia sendiri, Kita keluarkan ide sendiri. ide sendiri, nggak ada salahnya, tapi dengan dasar yang ini, yang modelnya kayak kita buat cerita harus ada dasarnya gitu. Jangan nggak ngasal lah. Oh gitu ceritanya beliau. Ya, sukses mau beli. Ini pertanyaan selanjutnya beli. Dari siapa nih? Kadek _ Wiguna. Apa motivasi untuk yang nggak pernah dapat juara beli? Bantu solusi dong gitu. Bantu solusi dong. Jangan terlalu berharap sama juara. Ya ini nggak pernah dapat juara Semaranamnya ya. Kalau yang pribadi sekarang udah nggak pernah lagi berharap juara, karena saya udah tahu yang milih juara juga juri aja kan. 3 orang atau nggak 2 orang juri. Sedangkan kita itu juga dinilai sama masyarakat kan, kayak gimana ubah-ubahnya gitu. Jadinya kalau untuk yang belum pernah dapat juara, terus saja berkreasi, pelajari, lihat dia juara satunya apa sih yang membuat dia juara. Kalau bisa dipelajari, ambil ininya, kelebihannya dia, Motivasi lah dari sana ya. pelajari dia juara satunya apa. Kalau memang ngerasa gogoh sudah bagus, ya maksimalin lagi, jangan berhenti di sana gitu. Terus maksimalkan. Kalau memang karakter gogoh apa gitu, pakapnya di gogoh gerak atau gogoh paten harus tetap gini. Jangan udah nggak bisa buat gogoh gerak, kaku tapi dipaksakan gogoh gerak. Jangan, mending tetap pada gimana ya, kesukaannya apa gitu. Jangan coba-coba yang keluar jalur lah. Keluar jalur harus punya ide yang memang beda gitu. Kalau kayak yang pribadi kayak ini gogoh yang pertama gerak, ini satu basur, tapi teknisnya memang pingin yang beda gitu. Kalau dia masih ngeliat di pakai gogoh dinamo di mana-mana, dia nggak mau buat, karena udah banyak yang buat dinamo dipasang di sini. Oh sudah banyak yang buat. Pakai bor ya. Kalau dia kan pikirnya beda gitu, pokoknya harus beda. Kalau dia gitu, kalau gogoh masih geraknya sama aja, enggak lah. Oh itu penilaian dari BHD. Siap. Bonceng dia. Ya, Terus berkarya. Nikas Muton, ini pertanyaan selanjutnya ya. Dari siapa nih? Bagus Arya. Berapa bayar buat kaca katanya? Kaca. Buat kaca ya. Kaca tuh yang beli 375. 375. Tebalnya 5 mili. Karena dia tingginya hampir 1 meter, 9
tinggal 5 cm. tinggal press Press ya. ya. Nah, hampir 1 meter. Kalau dia pakai harusnya kan 3 mili cukup. Cuma takutnya nanti kena senggol, Ya. retak kan. Oke, Niko aja beli. Pertanyaan dari Semeton yang pengen tahu dari beli tanggapannya gimana sih? Ini pertanyaan terakhir. Oh, ini pertanyaan untuk Tiang. Min tanya syutingnya pakai apa katanya? Nah, ini pakai kamera EOS M6, kamera jadul Semeton. Yang penting ngidangnya video gini sini ya. Kita tahu deh. Nah, Niko pertanyaan dari Semeton. Niki pertanyaan dari Tiang dia, dari Tiang sendiri. Ini kan sudah ada 4 karyanya beli tersendiri. Dari keempat karyanya ini, yang paling susah buat yang mana beli? Yang basurnya, Yang basur. ya untuk teknologinya kan. Oh, di mesinnya paling Yang susah. benar. Dari semua juga nih, menurutnya beli, yang mana paling susah untuk membuat tapelnya? Antara keempatnya nih, tapelnya, Kalau tapel ini pas pipranya. pipranya. Nah, karena 3 kayak salah kan kita buat kepala yang di tengah itu mungkin orang banyak yang nggak baca ekspresinya ya. Ya, Padahal dia kalau kita lihat membuat ekspresi orang itu kayak kenyam-kenyam jeli itu istilahnya. kenyam jeli. Ya susah dia lihat gimana caranya kita biar orang baru melihat tuh menilai, wih baik dia, Ya. tapi kok mukanya kayaknya meragukan. Nah, ngerti ngerti. Susah, mungkin itu nggak yang poin yang banyak yang nggak tahu. Ya, ya. Sama tapel kanan sama tapel kanan kirinya itu kan Menciri khas raksasa ya. ya Nah, raksasa. mereka nggak tahu nggak maksudnya apa sih? Nggak, tingkat kesulitannya ini kan kembar. Oh, kembar ceritanya nih. Kepala kanan sama kiri ini kan sama, Iya. cuma dia beda ekspresi aja. Tapi kalau kita lihat kan dia aslinya sama. Untuk membuat tapel yang sama kan susah. Oke. Oh iya. Banyak yang nggak baca itu, mungkin yang asal ngelihat ya tapelnya kanan kiri raksasa, tapi mereka nggak nyadar kalau ini kembar berduanya. Oh iya. Yang baru tahu nih sebenarnya. Kembar ya berdua. Terus ya detail apinya ada sama Ya. bergerak. Nah, ini juga nih. Dari Jodoh Gede Basur tahun berapa dibuat? Itu gede basur 2019, 19. Semarang 2020. Spipra kan yang terbaru Ya, nih. terbaru. Terus yang Waringin Sungsang ya 2017. 2017. Berarti Awal yang itu Jodoh Gede lomba. Basur sudah pernah ikut lomba Itu pernah di Braban di Braban, Denpasar, dapat juara juara harapan 1. harapan 1. Untuk Semarang Pernah ikut lomba 2 kali di Oktopus sama di balik klasik. Belum nih. Aduh, mendapatkan tetap juara. semangat, tetap semangat. Nah, untuk yang terbaru Untuk Mas Pipra dapat juara 3 di Tensiat. oh, yang baru ini di DNA, DNA ya, sama juara 3 juga di balik klasik. yang virtual. Virtual Virtual. sama offline kan. Oh iya ya. Untuk ini Waringin Sungsang Waringin Sungsang juara 3 di mana? di Braban. Di Braban. Saya nggak tahu juga dia menilai apa jurinya. Belum pakai klit ya. Kalau dia ngeliat kan jauh sih dapat juara tuh. Waktu lomba banyak yang lebih bagus sebenarnya. Cuma anatomi sama proporsional belum dapat benar. Dan nilai bobotnya sendiri kan. Oh iya. Beda Memang namanya pikiran juri ya. Proses ogoh itu setelah kita buat ogoh itu bertahun-tahun baru kita bisa baca ogoh kita yang lama. Yang lama. Oh pasti kekurangannya gitu. Tawa sendiri jadinya. Oke, sip semua lagi beli. Sudah dikasih wawancara sedikit sama beli ya. Dan teman-teman pengen menanyakan sama beli. Next yang lancong di sini lagi beli. Siap. Ya, Amboros Meton kalau ada dari kata-kata kita dia yang menyinggung perasaan Semeton. Ini kan cuma gimana pendapat pribadi lah. pendapat pribadi ya. Pendapat yang pribadi. Oke, Semeton nih sukses semua yang tutup dengan promo Santi. Om Santi.